Baiklah, materi yang pertama yaitu menyebutkan pengertian relasi. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara himpunan satu dengan himpunan lainnya, di mana tidak ada aturan. Anggota domain boleh memiliki lebih dari satu hubungan dengan anggota kodomain. Pada relasi, tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah kawan. Aturan hanya terikat atas pernyataan relasi tersebut. Setiap anggota himpunan daerah asal boleh memiliki pasangan lebih dari satu atau boleh juga tidak memiliki pasangan. Perhatikan contoh di bawah ini. Misalkan terdapat himpunan A, Dita, Rani, Vika. Himpunan B, memasak, menonton, membaca, menulis. Pada kedua himpunan tersebut dibuat suatu hubungan, sehingga anggota di A dapat berpasangan dengan anggota di B dan membentuk pasangan terurut. Dita yang hobi membaca, Rani hobi menonton, dan Vika memasak. Dalam bentuk diagram panah digambarkan berikut. Relasi antara himpunan A dengan himpunan B yaitu menyukai hobi. Dalam suatu relasi antar himpunan, ada yang disebut dengan domain, kodomain, dan juga range. Perhatikan penjelasan berikut ini. Domain adalah daerah asal suatu relasi. Domain dari contoh di atas terdapat pada himpunan A yaitu Dita, Rani, dan Vika. Kodomain adalah daerah kawan suatu relasi. Kodomain adalah daerah kawan suatu relasi. Kodomain dari contoh di atas yaitu anggota himpunan B, yaitu memasak, menonton, membaca, menulis. Rank adalah daerah hasil suatu relasi. Rank dari contoh di atas yaitu memasak, menonton, dan membaca. Memahami bentuk penyajian relasi. Cara penyajian suatu relasi ada 3 cara yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Contoh soal, misalnya ada 4 orang anak yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari hasil uraian tersebut, terdapat 2 buah himpunan. Himpunan pertama yaitu himpunan anak kita sebut dengan himpunan A, dan himpunan yang kedua adalah himpunan warna kita sebut dengan himpunan B. Yang pertama, diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat diilustrasikan dengan diagram panah seperti berikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram panah di samping merupakan relasi antara anak dengan warna yang mereka sukai. Relasi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Yang kedua, diagram kartesius menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian ditulis dalam bentuk dot atau titik-titik. Contoh dari relasi antara anak dengan warna kesukaannya yaitu himpunan A, Ali, Siti, Amir, dan Rizky, dan himpunan B, merah, ungu, hitam, dapat digambarkan dalam bentuk diagram kartesius di bawah ini. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Selain dengan diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dapat memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat mengambil contoh. Dari contoh diagram panah tadi, Ali menyukai warna merah, Siti
menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, Rizky menyukai warna merah. Dari uraian di atas dapat kita menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurut seperti berikut. Ali merah, Siti ungu, Amir hitam, Rizky merah. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan X, Y dengan X elemen A dan Y elemen B. Menyebutkan pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut rang fungsi atau daerah hasil. Pada fungsi, setiap anggota himpunan daerah asal dipasangkan dengan aturan khusus. Aturan tersebut mengharuskan setiap anggota himpunan daerah asal mempunyai pasangan dan hanya tepat dipasangkan dengan daerah kawannya. Jadi, dari diagram panah di atas dapat disimpulkan domain adalah A 1, 2, 3. Kodomain adalah B 1, 2, 3, 4. Rang fungsi adalah 2, 3, 4. Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H. Misal, fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, dinotasikan Fx dengan aturan F X di mana 3X tambah 3. Artinya, fungsi F memetakan X ke 3X tambah 3. Jadi, daerah bayangan X oleh fungsi F adalah 3X ditambah 3. Sehingga dapat dinotasikan dengan Fx sama dengan 3X ditambah 3. Sehingga dapat dinotasikan dengan Fx sama dengan 3X ditambah 3. Dari uraian ini dapat dirumuskan jika fungsi Fx Ax ditambah B dengan X anggota domain F, maka rumus fungsi F adalah Fx sama dengan Ax ditambah B. Dengan hubungan nilai fungsi, kita dapat mengetahui nilai fungsi yang dapat menghasilkan himpunan kawan kodomain dari himpunan asal domain. Kesimpulannya, setiap relasi belum tentu fungsi, namun setiap fungsi pasti merupakan relasi. Memahami ciri-ciri dan syarat fungsi. Ciri-ciri fungsi atau pemetaan. Pemetaan dari himpunan A ke himpunan B berlaku ketentuan berikut. A ke himpunan B bukan himpunan kosong. 2. Pasangan setiap anggota himpunan A tidak boleh lebih dari 1. 3. Setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan himpunan B. 4. Anggota himpunan B tidak boleh memiliki pasangan A atau mempunyai pasangan lebih dari 1. Syarat fungsi. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi supaya relasi tersebut dapat dinyatakan sebagai fungsi, yakni setiap anggota A mempunyai pasangan B. Jika ada salah satu anggota A tidak memiliki pasangan di B, maka relasi tersebut bukan fungsi. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jika anggota A memiliki lebih dari satu pasangan, maka relasi itu bukan fungsi. Syarat kedua ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Maksudnya, jika syarat pertama dipenuhi anggota B, boleh memiliki pasangan lebih dari satu di anggota A. Memahami bentuk penyajian fungsi. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Misalkan, fungsi f dari P sama dengan 2, 6, 10, 12, 16, dan 20 ke Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
relasi yang didefinisikan adalah 2 kali dari. Sajikan fungsi tersebut dalam bentuk penyajian fungsi yang ada dalam matematika. Penyajian fungsi yang ada dalam matematika ada 4, yaitu pasangan berurut, diagram panah, tabel, diagram kartesius. Menghitung perubahan nilai fungsi. Cara menghitung nilai perubahan fungsi jika nilai variabel berubah. Suatu fungsi f(x) merupakan variabel x, dan untuk nilai variabel x tertentu kita dapat menghitung nilai fungsinya. Jika nilai variabel suatu fungsi berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada nilai fungsinya. Misalnya, ada sebuah fungsi f(x) sama dengan ax ditambah b, kemudian variabel x diubah menjadi nx ditambah m. Dapatkah Anda tentukan nilai perubahan fungsi tersebut? F(x) sama dengan ax ditambah b. F nx ditambah m sama dengan berapa? Dengan mensubstitusikan perubahan variabel ke variabel sebelumnya, maka perubahan fungsi tersebut sama dengan f(x) sama dengan ax ditambah b. F nx ditambah m sama dengan a dikali nx ditambah m ditambah b. F nx ditambah m sama dengan a nx ditambah am ditambah b. Nah, itulah perubahan fungsi jika variabelnya diubah. Contoh soal yang pertama. Jika diketahui f(x) sama dengan 5x ditambah 3, tentukan nilai perubahan fungsi dari f(x) ditambah 3, dan selisih antara f(x) ditambah 3 dikurang f(x) sama dengan, penyelesaiannya yaitu f(x) sama dengan 5x ditambah 3. f(x) ditambah 3 sama dengan 5 dikali x tambah 3 ditambah 3. f(x) ditambah 3 sama dengan 5x ditambah 15 ditambah 3. f(x) ditambah 3 sama dengan 5x ditambah 18. f(x) ditambah 3 dikurang f(x) sama dengan 5 dikali x tambah 3 ditambah 3 dikurang 5x ditambah 3. Nah, sama dengan 5x ditambah 15 ditambah 3 dikurang 5x dikurang 3 sama dengan 15. Nah, nilai perubahan fungsi dari f(x) menjadi f(x) ditambah 3 adalah selisih antara f(x) dan f(x) ditambah 3 adalah 15. Menentukan bentuk fungsi atau rumus fungsi. Dalam matematika, penerapan rumus fungsi matematika tak bisa lepas dari relasi himpunan dan pemetaan anggota suatu himpunan. Fungsi atau pemetaan dari suatu himpunan A ke himpunan B disebut memiliki relasi apabila pemetaan tersebut memasangkan tiap anggota himpunan A dengan satu anggota himpunan B. Dalam pemetaan anggota himpunan A ke himpunan B, himpunan A akan disebut sebagai daerah asal domain, sedangkan himpunan B disebut sebagai daerah kawan kodomain. Bentuk rumus fungsi f(x) sama dengan ax ditambah b. Nah, contoh soal 1. Diketahui suatu fungsi f(x) ditambah x ditambah a ditambah 3, dan untuk f2 sama dengan 7. Tentukan bentuk rumus fungsi f(x) dan nilai f-3. Untuk penyelesaiannya, untuk menjawab soal tersebut, kita harus menentukan nilai a terlebih dahulu. f(x) sama dengan x ditambah a ditambah 3. f2 sama dengan 2, x tadi dirubah ke 2. 2 dikurang a ditambah 3 sama dengan 7. f2 sama dengan a ditambah 5 sama dengan 7. a sama dengan 2. Jika a sama dengan 2, maka bentuk f(x) adalah f(x) sama dengan x ditambah 5. Karena nilai f(x) sudah diketahui, maka nilai f-3 adalah f(x) sama dengan x ditambah 5. f-3 sama dengan negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2. Contoh, menyelesaikan
Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Soal yang pertama, ayah menabung di bank dengan tabungan awal Rp500.000. Jika ayah rutin menabung setiap bulan dengan besar yang sama dengan tabungan awal, maka jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6 adalah dengan penyelesaian misalkan X sama dengan lama menabung dalam bulan. Fx sama dengan jumlah tabungan ayah pada bulan ke-X. Oleh karena tabungan ayah bertambah sebanyak Rp500.000 setiap bulan, maka Fx sama dengan Rp500.000 X. Untuk menentukan jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6, substitusikan X sama dengan 6 ke Fx, sehingga Fx sama dengan Rp500.000 X. F6 sama dengan Rp500.000 dikali 6 sama dengan 3 juta. Jadi, jumlah tabungan ayah pada bulan ke-6 adalah 3 juta rupiah.